Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, di video ini saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya ya, terkait setelah setengah semester, yaitu mengenai tentang manajemen perangkat lunak, khususnya mengenai tentang konsep manajemen proyek. Jadi sebelumnya di separuh pertemuan MPL ini kalian sudah mempelajari mengenai tentang software testing. Nah, untuk separuh kemudian ini ya, separuh semester ini kita masuk ke materi-materi secara teori yang mengenai tentang manajemen proyek. Jadi untuk video ini kita masih pada konsep ya, masih pada konsep-konsep, di mana masih mempelajari konsepnya ya. Dan di sini ada referensi ya yang namanya PM Book ya. PM Book ini Project Management Book ya. Di sini. Jadi untuk PPT ini dan nanti PPT selanjutnya juga mengacu pada PM Book ini. Namun sejatinya sebelum kita lanjutkan ya, pastinya kalian sendiri sudah pernah ya, sebelum menginjak ke matkul ini, kalian sudah mempelajari mengenai tentang manajemen itu apa di berbagai matkul, khususnya di BPPL ya, di RPL, pastinya kalian sudah memahami apa sih manajemen itu ya. Dan terkait dengan model software proses yang ada di RPL itu sendiri, itu pun juga banyak sekali jenis-jenisnya. Seperti halnya waterfall, agile ya, iteration, kemudian yang Scrum ya, Kanban dan seterusnya. Nah, itu pastinya tidak lepas dari unsur manajemen juga. Oke, selanjutnya jadi di sini kita semacam materi pengayaan ya terkait dengan proyek ya, manajemen proyek. Nah, di sini ada definisi bahwa manajemen itu artinya adalah menata, merencanakan, mengatur, mengendalikan, dan mengelola. Sedangkan orang yang berkecimpung dalam manajemen disebut dengan manajer. Nah, kemudian selanjutnya definisi dari proyek adalah aktivitas atau kegiatan yang direncanakan untuk diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan dan di dalamnya dialokasikan budgetnya. Oke ya. Jadi ada aktivitas, ada rencana, ada waktu, sama ada budgetnya. Nah, kemudian untuk spektrum dari manajemen proyek itu terdiri dari tiga P ya. Yang pertama adalah people, manusia, kedua adalah problem, masalah, dan yang ketiga adalah proses. Namun di dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat ya. Untuk detailnya sendiri, untuk pembahasan lebih lanjut, nanti kita lebih mendalaminya waktu di perkuliahan. Nah, jadi yang pertama ada di people ya, proyek people atau manusia. Jadi yang pertama ada unsur yang meliputi pemain ya atau aktor seperti manajer ya, pelaksana, pelanggan, sama end user. Selain aktor, ada juga yang disebut dengan pimpinan tim ya, pimpinan dari tim itu sendiri. Yang ketiga ada tim dari perangkat lunak ya, tim development atau tim perangkat lunak ya, seperti ini. Dan kemudian ketika di people itu sendiri biasanya terdapat tiga jenis organisasi tim yang secara umum digunakan. Yang pertama yang disebut dengan demokrasi terdesentralisasi ya, DD, itu artinya adalah tim perekayasa perangkat lunak ini tidak memiliki pemimpin yang permanen. Intinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terkontrol terdesentralisasi atau TD. Itu adalah tim rekayasa perangkat lunak memiliki pemimpin tertentu yang mengkoordinasi tugas-tugas khusus serta memiliki pemimpin-pemimpin sekunder yang bertanggung jawab atas masalah sub-sub tugas. Itu terdesentralisasi ya, tapi yang terkontrol. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah terkontrol tersentralisasi.
Nah, di sini artinya koordinasi pemecahan masalah tingkat puncak dan tim internal itu diatur oleh pimpinan tim ya, sentral ya, terpusat. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dalam people ya, dalam people sendiri terdapat 7 faktor proyek yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah masalah kesulitan masalah ya. Kedua adalah ukuran program-programnya. Ketiga adalah waktu timnya. Keempat adalah tingkat di mana masalah dapat dimodularisasi. Kelima adalah kualitasnya. Keenam adalah kepastian tanggal penyampaiannya. Dan yang ketujuh adalah tingkat sosiabilitasnya. Oke ya. Nah ini jadi ini contoh ya, contoh biasanya penyusunannya, metriknya. Jadi pengaruh karakteristik proyek pada struktur tim. Nah, biasanya seperti ini ya. Tadi antara faktor sama jenis organisasinya ya. Seperti ini. Nah, sudah termappingkan. Jadi seperti contohnya kalau kita DD ya, berarti DD itu tingkat kesulitannya itu tinggi, ukurannya itu kecil, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian juga ya, tadi setelah tim ya, tim perekayasa, yang keempat adalah masalah koordinasi dan komunikasinya juga. Nah, di sini ada beberapa pendekatan ya, pendekatan. Yang pertama adalah ada pendekatan impersonal dan formal ya, impersonal dan formal. Yang kedua adalah prosedur interpersonal dan formal. Ketiga adalah prosedur interpersonal dan informal. Keempat adalah komunikasi elektronik ya, secara elektronik. Dan yang kelima adalah jaringan interpersonal. Nah, biasanya seperti 5 hal ini untuk memecahkan masalah ya. Nah, kemudian ada juga di sini terkait dengan problem ya, masalah. Jadi pemetaannya itu biasanya diawali dengan ruang lingkup ya. Sebenarnya konteksnya apa, tujuannya informasi apa, fungsi dan unjuk kerjanya apa. Nah, itu harus diidentifikasi terlebih dahulu ya, seperti itu. Kemudian baru kita dekomposisi masalah ya. Dekomposisi mengekstrak supaya mendapatkan identifikasinya. Nah, kemudian di sini ada fase-fase juga ya dalam proses ya. Yang ketiga masalah proses. Di sini terdapat 3 fase ya, yaitu fase definisi, fase pengembangan, dan fase pemeliharaan. Ini secara umum ya. Namun dari sisi alur kan ada yang desain, ada yang deployment, dan seterusnya. Tapi secara umum biasanya tertuliskan ada seperti ini. Perencanaan proyek dimulai dengan menggabungkan masalah dan proses ya. Itu. Dan setiap fungsi yang akan dirangkai oleh tim perangkat lunak harus melampaui sejumlah aktivitas kerangka kerja yang telah ditentukan bagi sebuah organisasi perangkat lunak. Nah, jadi serangkaian aktivitasnya itu dalam kerangka kerja itu contohnya seperti ini ya. Yang pertama komunikasi pelanggan ya. Kemudian perencanaan, ketiga adalah analisa resikonya, keempat baru rekayasa ya. Kelima adalah konstruksi dan rilisnya, dan yang keenam adalah evaluasi pelanggan. Oke, jadi seperti ini. Jadi itu yang tadi konsep ya, konsep mengenai tentang definisi-definisi mengenai tentang manajemen proyek. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan teori mengenai pra-proyek. Jadi kegiatan yang dilakukan sebelum proyek ya. Ini. Intinya adalah pra-proyek merupakan suatu proyek sistem dimulai dengan adanya masalah atau peluang-peluang untuk meningkatkan bisnis yang sering muncul saat organisasi beradaptasi dengan perubahan. Semisal ada adaptasi e-commerce mengharuskan perusahaan untuk mengikuti tren marketing masa kini, di mana bisnis dapat dikembangkan di seluruh dunia. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian jika proyek disetujui, maka dibuat jadwal kegiatan proyek dengan menggunakan perangkat-perangkat lunak ya, perangkat rancangan-rancangan seperti grafik Gantt chart ya, dan diagram program evaluasi, bisa juga review teknik ya, sehingga proyek tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Tinggal nanti tergantung ya,
adaptasi jenis proyek manajemennya seperti apa. Jadi kalau kalian dulu sudah mempelajari kayak Scrum, itu kan sudah diajari sendiri kan ya, timelinenya dan seterusnya. Nah, ketika mulai proyek, di sini ada dua alasan utama pelaku bisnis dalam mengajukan proyek ya. Yang pertama adalah untuk mengatasi problem pasti ya. Yang kedua adalah untuk mengenali peluang bagi peningkatan bisnisnya. Profit ya, lebih ke profit seperti itu. Nah, setelah mulai proyek, kita bisa menyeleksi proyek juga ya di sini. Proyek bisa datang dari berbagai sumber serta untuk berbagai macam alasan. Kita juga bisa mengidentifikasi masalah yang dapat memunculkan suatu proyek. Jadi contoh ini ya, ini sebagai contoh identifikasi masalah. Contoh mengamati perilaku pegawai. Di sini ada sub-subnya ya, jadi tingkat absensi yang tinggi, tingkat ketidakpuasan, ya, tingkat pergantian ya. Nah ini masalahnya ya, faktor latar belakangnya itu karena apa. Oke ya, seperti itu dalam menyeleksi proyek contohnya. Nah kemudian dalam pertimbangan lain untuk menyeleksi proyek, yaitu yang pertama adalah adanya dukungan ya dari pihak manajemen, kemudian penentuan waktu yang tepat, kemudian upaya-upaya peningkatan guna tujuan-tujuan organisasi, kemudian sumber dayanya ya. Dan yang kelima adalah proyeknya lebih bermanfaat dibandingkan bila organisasi menginvestasikan sumber daya ya yang dimilikinya dengan cara lain. Artinya lebih bermanfaat apa enggak gitu ya. Nah, di sini ada keterangan lebih lanjut ya. Dukungan, penentuan, deskripsi lebih lanjut, tapi paling tidak pasti kalian sudah bisa ini ya memperkirakan definisinya ini ya. Untuk detailnya kita bisa bahas di perkuliahan langsung ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana menentukan kelayakan. Pasti perlu ditentukan ya apakah proyek-proyek tersebut itu yang dipilih itu layak atau tidak. Nah, biasanya itu ditetapkan melalui 3 kriteria khusus, yaitu operasional, kedua adalah teknis, dan yang ketiga adalah ekonomis. Nah, biasanya dari 3 ini ya. Kemudian data-data untuk studi kelayakan itu bisa dikumpulkan melalui berbagai cara, contohnya wawancara, observasi, dan seterusnya. Ya. Kemudian penganalisis mewawancarai ya orang-orang tersebut, mewawancarai stakeholder, dan seterusnya. Nah, kemudian meski penting untuk menyelesaikan masalah secara benar, biasanya penganalisis itu tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menguji kelayakannya, karena adanya tugas-tugas lain ya, kayak proyek lain yang harus dikerjakan. Jadi memang seperti itu ya. Dan kemudian studi kelayakan harus efisien mungkin ya dalam waktu yang memerlukan pelaksanaannya tindakan tertentu dalam waktu singkat. Karena sebuah proyek itu pasti ada batasan waktu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ya untuk detailnya, kelayakan operasional itu melihat dari sisi apakah sistem tersebut beroperasi setelah diinstal dan apakah sistem tersebut dapat dipergunakan. Yang kedua adalah kelayakan teknis ya. Artinya memberi nilai tambah bagi sistem yang ada ya, dan teknologi yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi teknisnya ya. Dan yang ketiga adalah kelayakan ekonomis ya. Jadi bisa dilihat dari waktu ya, biaya studi sistem, biaya waktu bekerja, perkiraan biaya perangkatnya, kemudian biaya pengembangan paketnya. Jadi terkait waktu dan biaya pastinya ya, seperti itu. Nah, setelah ketika menentukan kelayakan, kita bisa lanjut menentukan tujuan. Nah, di sini tertulis bahwa kemajuan bagi sistem bisa didefinisikan sebagai suatu perubahan yang akan menghasilkan keuntungan yang bermanfaat. Upaya-upaya peningkatannya diantaranya adalah bisa mempercepat proses, mempersingkat proses, menggabungkan lebih dari satu, mengurangi kesalahan, pokoknya supaya lebih efektif seperti apa, seperti itu ya.
Nah, kemudian tujuan umum dalam suatu proyek bagi perusahaan adalah upaya meningkatkan keuntungan ya, mendukung strategis kompetisinya, kemudian meningkatkan kerjasama, meningkatkan dukungan operasi-operasi internalnya, kemudian meningkatkan dukungan keputusan internal, meningkatkan mutu layanan bagi konsumen, dan meningkatkan moral pegawai juga. Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kegiatan perencanaan dan pengontrolan. Intinya adalah analisis dan perancangan sistem melibatkan berbagai jenis kegiatan yang bersama-sama dalam membentuk suatu proyek. Di sini perencanaan meliputi semua kegiatan yang diperlukan untuk menyeleksi tim, penganalisis sistem, dan seterusnya. Sedangkan untuk pengontrolan, itu berarti menggunakan umpan balik untuk memonitor proyek, meliputi membuat membandingkan antara rencana proyek dengan hasil yang aktual. Kemudian seperti itu. Kemudian selanjutnya bagaimana memperkirakan waktu yang diperlukan. Keputusan pertama penganalisis sistem adalah menentukan jumlah detail-detail yang membentuk aktivitas. Biasanya kalau di Scrum kan namanya PB ya, PB seperti itu. Nah, kemudian penganalisis sistem memulai sebuah proyek yang terbagi ke dalam 3 fase utama. Yang pertama fase analisis, kedua perancangan, baru yang ketiga penerapan. Nah, jadi fase utamanya ada 3 ini. Kegiatannya analisis itu seputar pengumpulan data, analisis alur ya, alur datanya dan keputusannya, sama persiapan proposalnya. Kalau dibutuhkan untuk proposal ya. Kemudian yang selanjutnya adalah perancangan, yaitu lebih ke arah desain ya, desain data, input, output, sama penyusunan datanya. Kemudian fase penerapan adalah implementasi dan evaluasi. Oke ya, seperti ini. Nah, di sini lebih detailnya juga. Fase analisis dalam langkah-langkah yang berurutan tersebut penganalisis harus mempertimbangkan ya setiap tugas-tugas yang ada. Nah, jadi ini berikut adalah detail untuk fase analisis. Jadi contoh pengumpulan data. Ini ngapain aja kegiatannya ya. Contohnya ini wawancara, kuesioner. Dan di sini ada hitungannya. Satuannya bisa hari ya, hari. Kemudian analisa aliran data. Nah, ini yang jelas harus ditentukan dulu waktunya berapa lama. Ya persis sih seperti halnya mirip sih jadi seperti halnya Scrum kalian ya dulu. Ya intinya seperti itu ya. Kita lanjutkan. Ya, oke. Jadi pada dasarnya untuk setiap fase-fase utama tadi harus dirancang ya, baik itu fase analisis, fase penerapan atau fase perancangan. Itu harus tetap diperkirakan ya seberapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, di sini kadang-kadang bagian yang paling sulit dari perencanaan proyek adalah langkah memperkirakan waktunya. Itu memang ya. Nah, tapi untuk itulah tugas analis itu harus ada ya. Itu. Di sini pentingnya pengalaman untuk memperkirakan waktu yang diperlukan dan penganalisis sistem memang harus punya pengalaman ini. Jadi kalian yang dulu pernah mentoring di WPPL itu pasti sudah dapat pengalaman ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Untuk sisanya kita bisa bahas waktu perkuliahan. Baik, sekian video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.